Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisma Dayani Fitriah. Saya mahasiswa dari STKIP Muhammadiyah Morobungo. Saya mengambil prodi PGSD yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan menjalankan tugas dari dosen Bobi Irwansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan lingkup pengajaran bahasa terpadu. Lihat ya videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan lingkup pengajaran bahasa terpadu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa itu pembelajaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembelajaran. Pembelajaran yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat seorang individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungannya. Jadi, pembelajaran itu merupakan pendekatan belajar yang memberi ruang kepada anak atau peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar. Nah, jadi dengan pembelajaran itu ada juga yang namanya tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Tema merupakan alat bantu atau wadah untuk mengedepankan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh. Jadi, pengertian pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di dalam beberapa mata pelajaran dan diberikan dalam satu kali tatap muka. Jadi pembelajaran dan tema itu menyatu, saling berhubungan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dikemas dalam satu tema atau bisa disebut dengan istilah tematik. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Nah, di sini karakteristik pembelajaran tematik itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu berpusat kepada siswa. Nah, di sini pembelajaran tematik berpusat kepada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk lebih melakukan aktivitas belajar. Jadi pada pembelajaran tematik ini, nah di sini siswa itu lebih aktif, diminta lebih aktif daripada gurunya. Selanjutnya yaitu yang kedua memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan kepada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih jelas, hal-hal yang lebih abstrak. Jadi di sini memberikan pengalaman langsung itu secara nyata, konkret. Jadi siswa lebih memahami yang lebih nyata. Selanjutnya yaitu pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Lalu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Di sini pembelajaran tematik itu bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Jadi siswa di sekolah juga dikaitkan dengan kehidupannya di rumah. Jadi guru itu lebih bisa mengaitkan suatu pelajaran yang bersifat fleksibel. Selanjutnya yaitu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan supaya siswa menjadi tidak bosan, agar siswa lebih senang dan guru tidak menjelaskannya secara monoton. Karena siswa di dalam pembelajaran tematik ini, siswa diharuskan untuk lebih aktif. Baik, selanjutnya yang bagian B. Tadi A ya, pengertian pembelajaran tematik. Selanjutnya yaitu yang B, tujuan dan ruang lingkup pembelajaran tematik.
Yang pertama yaitu tujuannya menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpang tindih materi. Yang kedua yaitu memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Dan yang terakhir yaitu memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Baik, itulah tadi tujuan dari pembelajaran tematik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yang C, pengertian pembelajaran integrasi. Pembelajaran integrasi adalah salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk membiasakan pembelajar untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, atau dengan kata lain melatih pembelajar untuk berpikir secara lebih sistemik. Jadi, pembelajaran terintegrasi ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk menjadi pembelajar lebih menyeluruh dan berdasarkan pada paradigma pembelajar dengan holistik. Pembelajaran integrasi melihat pentingnya melihat gambaran yang lebih besar daripada sekedar mengelompokkan pembelajaran ke bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Baik, itulah tadi pembelajaran terintegrasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari pembelajaran terintegrasi, yaitu yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan mempelajari bidang tertentu. Yang kedua, pemahaman mengenai aplikasi dari bidang yang dipelajari dalam berbagai konteks. Dan yang ketiga yaitu pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu isu atau topik dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman dalam berpikir siswa. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu yang D, pengertian pembelajaran terpadu. Baik, pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep di dasar dikatakan sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Nah, jadi dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, anak akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu melalui pengalaman secara langsung. Nah, karena di dalamnya orang mengalami keterlibatan secara keseluruhan, yaitu pikiran dan perasaan. Baik, selanjutnya yaitu pengalaman langsung dalam proses belajar mengajar dapat terjadi melalui percobaan, diskusi, penelitian, proyek pelayanan, dan sebagainya, dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Pendekatan ini berangkat dari teori pembelajaran yang menolak drill sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Nah, selanjutnya, jadi jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional, pembelajaran terpadu tampaknya lebih menekankan keterlibatan anak dalam belajar, membuat anak secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan. Pendekatan ini lebih mungkin menjadi sesuatu yang dikemukakan oleh John Dewey dengan konsep learning by doing-nya. Jadi, berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan tadi, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat yaitu yang pertama, pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lebih baik yang berasal dari bidang studi lainnya. Yang kedua yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam ruangan dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Dan yang ketiga yaitu suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara simultan. Dan yang terakhir, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan anak akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Baik, yang terakhir yaitu yang kelima,
Pengertian lintas kurikulum. Jadi di sini definisi kompetensi lintas kurikulum adalah pada hakikatnya merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, baik mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat maupun kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar secara berkesinambungan. Penilaian tingkat penguasaan kompetensi lintas kurikulum ini. Oke, baik, itulah yang dapat saya jelaskan tentang definisi dan lingkup pengajaran bahasa terpadu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan yang salah ataupun tidak benar. Itu adalah kekurangan saya karena saya juga masih belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.